Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Reza Firdaus, kelas A1 Manajemen, NIM E2A021049. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4, yaitu yang pertama ada planning, kemudian yang kedua ada organizing, dan yang ketiga ada executing, dan yang keempat ada controlling. Nah, di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan dari 4 fungsi manajemen ini. Yang pertama yaitu ada planning. Planning itu apa? Planning adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan planning dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar dapat mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Nah, di sini ada apa manfaat dari planning? Di sini ada 4 kurang lebih manfaat dari planning, yaitu yang pertama ada bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tepat serta aktivitas tiap unit akan terorganisasi ke arah tujuan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga yaitu ada memudahkan pengawasan. Yang keempat dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Kemudian organizing. Apa itu organizing? Organizing adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Dan di sini ada manfaat dari organizing. Tujuan pengorganisasian wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur sebagai sumber daya manusia atau sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Manfaat organizing. Manfaat organizing yang pertama yaitu memungkinkan untuk pembagian atas tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Yang ketiga, personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu executing. Executing apa? Itu adalah kegiatan yang menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Atau executing yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan supaya semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial serta usaha-usaha organisasi. Manfaat dari executing yaitu membuat orang lain mau bekerja dengan senang hati untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada controlling. Controlling adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Tujuan controlling ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia. Fungsi kontrol karena atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Yang kemudian ada tujuan dari manajemen. Tujuan manajemen itu untuk apa sih? Yang pertama yaitu mendapatkan hasil maksimal dengan upaya minimum. Tujuan utama manajemen adalah
untuk mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya minimum. Manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi terbaik. Kombinasi ini menghasilkan pengurangan berbagai biaya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Melalui pemanfaatan berbagai faktor produksi yang tepat, efisiensinya dapat ditingkatkan hingga taraf yang dapat diperoleh dengan mengurangi pembosanan, dan semua jenis kerusakan, yang pada gilirannya mengarah pada penghematan waktu, usaha, dan uang yang penting untuk pertumbuhan dan kemakmuran perusahaan. Yang ketiga yaitu kesejahteraan maksimum untuk pimpinan dan karyawan. Manajemen memastikan kelancaran dan terkoordinasi fungsi perusahaan ini pada gilirannya membantu dan memberikan manfaat maksimum kepada karyawan dalam bentuk kondisi kerja yang baik, sistem upah yang sesuai, rencana insentif di satu sisi, dan keuntungan yang lebih tinggi bagi pimpinan di sisi lain. Yang keempat yaitu perbaikan manusia dan keadilan sosial. Manajemen berfungsi sebagai alat untuk peningkatan serta perbaikan masyarakat. Melalui peningkatan produktivitas dan pekerjaan, manajemen memastikan standar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Ini memberikan keadilan melalui kebijakan seragamnya. Kemudian yaitu apa saja sih jenis-jenis manajemen? Nah, di sini yang pertama yaitu manajemen sumber daya, yang kedua yaitu manajemen operasional, yang keempat manajemen pemasaran, yang keempat yaitu manajemen keuangan. Hasilnya banyak lagi, tapi ini menurut saya yang intinya. Dan di sini apa saja prinsip-prinsip dari manajemen? Yang pertama yaitu divisi kerja. Pembagian kerja ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja seseorang dalam suatu organisasi, instansi, atau perusahaan. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya. Yang kedua yaitu ada wewenang dan tanggung jawab. Wewenang mencakup hak untuk memberi perintah dan dipatuhi, biasanya dari atasan ke bawahan. Wewenang ini harus diikuti dengan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan perintah.
presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.